Hai, sahabat YT Moba. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 444. Kisah Ariel, anak bos besar yang berpura-pura culun. Lina pucat dan lemas di tanah. Pria kepala botak diinjak di lehernya, dan dia mati. Dan Ariel berkata bahwa ini adalah pelajaran untuknya. Lina tahu apa arti kalimat ini. Dia pasti tidak berbicara tentang ancaman seperti itu, karena Lina pernah melihat sari digantung di depannya, yang semuanya dilakukan oleh Ariel. Di balik permukaannya yang tidak berguna, ada hati dingin yang mutlak tersembunyi. Lina tahu jika bukan karena Kaori, dia mungkin sudah mati sudah lama. Tapi dia tidak mau mengaku kalah di bawah emosi ketakutan. Dia masih tega membunuh Ariel. Jika Ariel dan Kaori diizinkan untuk menikah lagi, bukankah dia akan memiliki keputusan akhir tentang keluarga Wijaya di masa depan? Lina telah menjadi bos keluarga selama bertahun-tahun. Dan dia sama sekali tidak mau tunduk kepada orang lain, terutama yang tidak berguna dalam pikirannya. Berdiri dengan susah payah, Lina berjalan keluar ruangan setelah Ariel pergi. Kepala botak itu sudah mati, dan itu semua karena Ariel. Apalagi ada saksi di tempat kejadian, dan ide balas dendam terhadap Ariel kembali tersulut. Dia membunuh temanmu. Kenapa kamu tidak memanggil polisi? Lina berkata kepada yang lain. Semua ada saksi dan barang bukti. Selama polisi dipanggil, Ariel akan didakwa dengan pembunuhan. Bahkan jika dia tidak mengambil nyawanya, setidaknya dia akan dipenjara tanpa batas waktu. Jadi ini adalah harapan lain untuk Lina. Orang-orang itu memandang Lina seperti orang idiot. Mereka semua memiliki kasus pembunuhan di tangan mereka. Bagaimana mereka bisa memanggil polisi? Bukankah ini jebakan yang dibuat sendiri? Kamu tidak ingin membiarkan dia mati secara tidak adil, kan? Melihat beberapa orang diam, Lina melanjutkan. Jika bukan karena kamu Jalang Bau, saudara kami tidak akan mati. Jika kamu tidak memberi kami 1 miliar hari ini untuk membiarkan kami melarikan diri, kamu tidak akan pernah bisa pergi, kata preman lain. Mendengar ini, beberapa orang lainnya juga berdiri dan mengepung Lina untuk mencegahnya melarikan diri. Lina tampak tenang dan berkata, selama Anda bersedia bersaksi, saya akan memberi Anda 1 miliar. Orang yang baru saja berbicara tersenyum muram dan berkata, siapapun yang tidak memiliki kasus pembunuhan di tangan saya, mari kita hubungi polisi. Apakah Anda ingin kami semua ditangkap? Kata-kata ini membuat Lina segera sadar, orang-orang ini bukan orang baik. Bagaimana mereka bisa memanggil polisi, apalagi bersaksi untuknya? Melihat beberapa orang dengan mata jahat, Lina mulai takut. Gadis tua, meskipun kamu sedikit lebih tua, kamu sudah cukup untuk memuaskan keserakahanmu. Jika kamu tidak mendapatkan uang dengan cepat, aku tidak menjamin kamu akan melakukan apapun untuk menyakitimu. Jaga dirimu baik-baik, lumayan. Aku tidak tahu apakah kulitnya licin atau tidak. Apakah licin atau tidak, kamu akan tahu jika kamu mencobanya. Beberapa orang mendekati Lina dengan senyum cabul. Lina benar-benar panik, dan berkata, saya akan memberi Anda uang. Saya punya uang, tetapi saya tidak punya banyak uang tunai. Haruskah saya pergi ke bank? Lina, yang tidak bisa berbuat apa-apa, sangat kesakitan. Dia tidak pernah berpikir bahwa masalah ini akan berakhir seperti ini. Tidak hanya diketahui Ariel, bahwa dia dalang semua ini, tetapi dia juga kehilangan uang. Setelah Ariel meninggalkan kota kuno, dia dalam suasana hati yang sangat buruk. Awalnya, dia kira bertemu Kaori dengan antisipasi, tetapi dia tidak menyangka bahwa semua ini diatur oleh Lina. Helen segera menerima berita bahwa Ariel meninggalkan kota kuno hidup-hidup di peninsula hotel. Ini adalah kesempatan yang sangat baik, tetapi Ariel masih hidup, jadi Helen tidak diragukan lagi, sangat senang kecewa. Dan setelah kegagalan ini, dia khawatir Lina akan takut dan tidak akan berani menyerang Ariel lagi. Jika dia tidak bisa menggunakan Lina untuk membunuh Ariel,
Dia ingin Ariel mati. Itu hanya bisa gagal. Apakah kamu tidak yakin? Kenapa dia masih bisa pergi hidup-hidup? Helen menanyai Keanu. Keanu juga merasa sangat aneh. Dengan kebencian Morgan terhadap Ariel, dia tidak bisa membiarkan Ariel pergi. Bagaimana ini bisa terjadi? Selama Morgan mau bergerak, dia pasti mati. Kiani berkata, apakah Morgan ini lawan Ariel? Helen bertanya, tidak mungkin. Keanu menggelengkan kepalanya dengan tegas. Keterampilan Ariel tidak ada bandingannya dengan Morgan. Lagi pula, Morgan adalah pembunuh dan pengawal profesional. Sedangkan Ariel hanyalah orang biasa yang relatif kuat. Tidak pada level yang sama. Kakek Darius, apa yang harus aku lakukan? Helen menoleh ke Darius dan bertanya. Ariel adalah orang dengan potensi besar. Jika tidak, Tuan tidak akan terlalu menghargainya. Namun pada tahap saat ini, dia memang bukan lawan Morgan. Darius, Nona, Morgan tidak berani menentang niat Melissa. Jadi bahkan jika dia ingin membunuh Ariel, itu harus dilakukan tanpa sepengetahuan Melissa. Mungkin, Ariel menggunakan Melissa untuk mengancam Morgan, sehingga Morgan tidak berani bergerak. Keanu berkata, kata-kata ini membuat Helen tertawa dengan jijik, dan berkata, apakah ini tidak berharga? Sebenarnya mengandalkan seorang wanita untuk hidupnya. Sungguh sia-sia, Nona. Jika kamu membunuh Melissa, Morgan tidak akan lagi khawatir, kata Keanu. Proposal seperti itu membuat Helen tiba-tiba tercerahkan. Ayahnya hanya menyuruhnya untuk tidak membunuh Ariel. Tetapi dia tidak mengatakan bahwa dia tidak bisa membunuh orang lain. Tapi tawaran ini, ada satu masalah lagi. Jika Morgan tahu siapa yang membunuh Melissa, dia pasti akan membalas dendam atas kematian Melissa pada saat itu. Mungkin dia tidak peduli apakah Ariel hidup atau mati. Bisakah kamu membuat kematian Melissa atas nama Ariel? Jika tidak, apa yang kamu katakan adalah omong kosong, kata Helen dengan ringan. Keanu menundukkan kepalanya dan tidak berbicara. Dengan hubungan Ariel dan Melissa saat ini, dia benar-benar tidak dapat melakukan ini. Bahkan jika dia dipaksa untuk menuntut dia dengan kejahatan. Tidak cukup meyakinkan, tidak ada rencana terperinci. Jangan bicara omong kosong denganku di masa depan, keluarlah. Helen memarahi dengan dingin. Keanu tidak berani dan merasa tidak puas. Keluar ruangan, Helen berjalan ke Samsir, dan berkata dengan sikap genit, kakek Samsir, tolong bantu dia menemukan jalan. Aku benar-benar ingin dia mati. Aku ingin membantu Renata membalas dendam. Lagi pula, Renata juga sudah menjadi pelayan selama bertahun-tahun. Jadi aku tidak bisa melakukan apa-apa. Samsir tersenyum ringan, dan dengan Helen yang dia kenal dengan baik, Renata juga mati. Jadi bagaimana dia bisa membalaskan dendam Renata? Dia ingin Ariel mati, hanya untuk kesenangannya sendiri. Kakek Samsir memang punya solusi, tapi agak berbahaya bagi Aldi, kata Samsir sambil tersenyum. Aldi, apa hubungannya dengan dia? Helen bertanya dengan bingung. Sejak tiba di Bandung, dia dan Aldi telah berpisah, dan dia masih tidak tahu kemana Aldi pergi. Apakah Aldi menyukai Melissa? Kamu bisa menggunakan wanita ini untuk mengobarkan konflik antara Ariel dan Aldi. Selama Ariel berani menyakiti Aldi, kamu punya cukup alasan untuk membunuh Ariel. Tapi ini ketidakpastian faktor bahaya apa yang akan diderita Aldi, kata Samsir. Helen mengerutkan kening, dan dengan obsesi Aldi pada Melissa, rencana ini memang layak, dan pesolek Aldi tidak akan pernah menganggap serius Ariel. Sangat mudah bagi mereka berdua untuk menjadi musuh. Tapi masalahnya terletak pada kekhawatiran Samsir. Tidak dapat diprediksi berapa harga yang akan dibayar Aldi untuk masalah ini. Kakek Samsir, jika dia benar-benar menyakiti Aldi, apakah kamu akan membunuhnya? Tanya Helen. Samsir menggelengkan kepalanya tanpa ragu. Berkata, Ariel dilindungi oleh Tuan Darius. Jika saya bergerak, Tuan Darius pasti tidak akan menutup mata. Dengan keterampilan kakek Samsir saat ini, dia masih tidak bisa menang sepenuhnya. Jejak ketidaksabaran melintas di mata Helen, tapi dia menyembunyikannya dengan cepat dan baik, dan berkata, kakek Samsir tidak bisa membunuhnya. Apa gunanya rencana ini? Keterampilan Keanu, bukankah cukup untuk berurusan dengan Ariel? Kata Samsir. Helen menunjukkan ekspresi menghina.
Sejak kedatangan Samsir, dia benar-benar mengabaikan Qianno, dan berkata, Qianno sia-sia. Dia telah gagal. Bagaimana saya bisa mempercayainya? Kembali. Qianno akan membunuh Ariel dengan mudah, kata Samsir. Melihat Samsir begitu yakin, Helen tertawa dan berkata, oke, kalau begitu sudah beres. Biarkan Aldi pergi mengganggu Ariel. Apakah kamu tidak takut Aldi akan terluka? Kakek Samsir. Aku lapar baiklah. Ayo pergi makan. Helen memegang tangan Samsir dengan wajah penuh kasih sayang, dan memilih untuk mengabaikan apa yang dikatakan Samsir. Bersambung.